Kamis 31 Mei 2018, siang hari, beberapa warga yang tinggal di dekat gereja GSRI dan sedang duduk-duduk di teras rumah mereka mendengar jeritan dari arah gereja. Tak lama kemudian, Pendeta Henderson tampak keluar dari gereja dan menggembok pagar gereja. Warga yang heran bertanya, "Suara apa itu tadi, Pak Pendeta?" Henderson menjawab, "Suara kucing." Pria itu lalu pamit, katanya untuk beli makan siang. Dia pun pergi dengan sepeda motornya. Tapi warga masih penasaran. Mereka yakin jeritan itu mirip jeritan wanita, bukan kucing. Mereka tidak tinggal diam dan memutuskan melompati pagar gereja lalu masuk ke dalam. Dan apa yang mereka temukan? Di toilet gereja, seorang wanita muda tewas bersimbah darah. Warga gempar. Polisi segera dipanggil dan tiba di TKP. Menurut polisi, korban mengalami luka robek di leher akibat benda tajam. Ada yang menggoroknya dengan pisau hingga tewas. Siapa pelaku pembunuhan? Warga mengatakan mereka tidak tahu sebab mereka tidak melihat pembunuhan itu. Tapi menurut mereka, orang terakhir yang keluar dari gereja adalah Pendeta Henderson. Polisi pun mencari pria itu dan berhasil meringkusnya saat hendak melarikan diri di kawasan Pancur Batu, Deli Serdang. Pria itu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia mengaku dirinya lah si pembunuh. Tapi aneh, saat berada di kantor polisi, mendadak si pendeta seolah kehilangan keberanian. Takut dia. Kalau ditinggal sebentar saja sama penyidik, dia langsung bilang, Pak, tolong jangan pergi dulu. Sini ajalah, tolong saya." Kita juga gak tahu kenapa begitu dia. Apakah karena trauma atau karena apa? Demikian penjelasan Kasat Reskrim Polres Deli Serdang kepada media. Mungkinkah Henderson ketakutan sebab dihantui sosok wanita muda yang dibunuhnya di dalam toilet gereja? Siapakah sebenarnya wanita itu? Dan mengapa Pendeta Henderson membunuhnya? Rosalia Mereteni Siahaan, wanita muda berusia 21 tahun itu, tewas digorok Pendeta Henderson di toilet gereja. Wanita itu kenal baik dengan si pendeta. Wajar saja, sebab selain merupakan jemaat GSRI, Rosalia juga merupakan anak angkat Pendeta Henderson. Pada 2012 ketika Rosalia berusia 15 tahun, sang pendeta mengangkatnya sebagai anak. Mereka masih berkerabat. Rosalia anak kedua dari 6 bersaudara. Keluarganya susah. Sehari-hari ibunya mencari nafkah dengan mengumpulkan barang bekas. Sejak diadopsi, Rosalia tinggal di rumah keluarga Pendeta Henderson di desa Nogorejo. Bahkan hingga dewasa dan bekerja di pabrik, Rosalia pun masih tinggal di sana. Namun tak seorang pun tahu ada rahasia besar di antara Rosalia dan Pendeta Henderson. Sudah 4 tahun keduanya menjalin hubungan asmara. Berarti sejak Rosalia berusia 17, mereka kerap berhubungan intim di kebun karet milik Pak Pendeta. Lalu mengapa si pendeta membunuh Rosalia sang anak angkat? Kepada polisi, Henderson mengaku pada Jumat 25 Mei 2018, Rosalia menelpon dan mengatakan dirinya hamil. Wanita itu minta pertanggungjawaban. Mendengar hal itu, Henderson panik dan minta Rosalia menggugurkan kandungannya. Namun, anak angkatnya itu menolak. Henderson berjanji akan mencari jalan keluar, namun gagal. Sekitar seminggu kemudian pada Kamis 31 Mei, Pendeta Henderson kembali menelpon Rosalia dan memintanya datang ke gereja GSRI di desa Limau Manis. Dan dari sana, nanti mereka akan bersama-sama pergi ke acara kebaktian di Kaban Jahe. Ketika kemudian Henderson kembali menelpon Rosalia dan menanyakan lokasinya, wanita itu menjawab dia sedang di Patumbak, Deli Serdang menemui pacarnya. Henderson cemburu. Setiba Rosalia di gereja, mereka pun cekcok karena Henderson melarang anak angkatnya itu berhubungan dengan pria lain. Saat itulah menurut Henderson, Rosalia menyemburkan kata-kata kasar padanya. Emosi keduanya tersulut. Lalu menurut Henderson, mendadak Rosalia mengambil pisau. Hal ini membuat Henderson panik. Pria itu langsung memukul pundak Rosalia hingga wanita itu tersungkur. Si pendeta lantas memukul kepala Rosalia hingga helm yang masih dikenakannya pecah. Rosalia mencoba melawan dan sempat menjerit. Henderson panik, jeritannya didengar warga. Pria itu segera meraih pisau yang tadinya dipegang Rosalia, lalu menusuk dan menggorok leher wanita malang itu